Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bulu Gede Kusuma Dewi, SE, MSI, selaku dosen pembimbing utama. Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE, AK, MSI, selaku dosen pembimbing. Bu Dr. Nyom Krisna Herawati, SE, AK, MD, selaku dosen laah. Pada kali ini, saya akan presentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Awal, Ekspektasi Return terhadap Minat Investasi Uang Kripto pada Mahasiswa UNISA. Presentasi, perkenalkan nama saya Nilo Putri Pujari dengan NIM 1817051205, akuntansi S1. Ada pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Yaitu digitalisasi telah membawa berbagai perubahan besar pada aspek-aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah memberikan berbagai inovasi dalam dunia digital dari konvensional menjadi lebih modern. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap investasi. Kini banyak lembaga-lembaga investasi mulai membuat aplikasi-aplikasi investasi yang dapat memudahkan investor dalam berinvestasi, sehingga kini untuk berinvestasi tidak memerlukan banyak waktu dan dapat dilakukan dimanapun saja. Hasil pengamatan sementara yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, yaitu masih kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap investasi. Banyak mahasiswa terkesan ikut-ikutan melakukan investasi dari ajakan teman-temannya tanpa tahu kegiatan yang sedang dilakukan. Kegiatan ikut-ikutan ini akan mengakibatkan beberapa masalah seperti mudahnya penipuan, praktik-praktik investasi yang tidak rasional atau judi, serta resiko kerugian. Permasalahan lainnya yaitu banyak mahasiswa yang menganggap investasi merupakan kegiatan yang tidak mudah dan membutuhkan modal yang tinggi. Hal ini yang sering digunakan mahasiswa enggan untuk berinvestasi. Penggunaan mata uang kripto tersebut menimbulkan pro dan kontra, karena masih banyak negara yang belum mengakui mata uang kripto. Di samping itu juga banyak yang meragukan skema transaksi menggunakan koin digital, apalagi mata uang ini rentan mengalami volatilitas. Akan tetapi, negara El Salvador percaya bahwa Bitcoin dapat mendorong inklusi keuangan, investasi, pariwisata, inovasi, dan pembangunan ekonomi di negaranya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi keempat di dunia dan memiliki penetrasi internet sebesar 73,7% dari total populasi atau berjumlah 2.002,6 juta pengguna. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang yang besar dalam menjadi salah satu negara pengadopsi mata uang kripto di dunia. Menurut Kementerian Perdagangan, transaksi aset kripto di Indonesia mengalami lonjakan luar biasa. Per Juli 2021, jumlah pelanggan kripto sudah mencapai 7,4 juta. Tumbuh hampir 2 kali lipat dari tahun lalu yang berjumlah pelanggannya baru mencapai 4 juta orang. Dengan nilai transaksinya yang meningkat menjadi 478,5 triliun hingga Juli 2021. Naik signifikan dari tahun 2020 yang angkanya masih 65 triliun. Beberapa jenis aset kripto yang banyak diminati di Indonesia antara lain yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Theory of Planet Behavior. Berdasarkan data fenomena-fenomena yang telah saya sampaikan tadi, maka memunculkan riset gap, yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Swaputra dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Listiani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pengetahuan investasi tidak berpengaruh positif terhadap minat investasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Listiani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa modal awal berpengaruh positif terhadap minat investasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Claudia dan kawan-kawan pada tahun 2018
menunjukkan bahwa modal awal tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salma pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ekspektasi return berpengaruh positif terhadap minat investasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wita Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa ekspektasi return berpengaruh positif terhadap minat investasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marlin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ekspektasi return tidak berpengaruh positif terhadap minat investasi. Dengan munculnya riset gap tersebut, maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh pemahaman investasi modal awal, ekspektasi return terhadap minat investasi mata uang kripto pada mahasiswa Undiksa. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu minat investasi generasi muda kian meningkat, padahal perekonomian sedang mengalami pelemahan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu adanya kecenderungan investasi yang didasari oleh pemahaman investasi yang minim. Yang ketiga yaitu adanya bentuk investasi mata uang kripto yang masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adanya inkonsisten hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyebabkan perlunya penelitian lebih dalam terkait dengan minat investasi. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang ada. Maka hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah pemahaman investasi, modal awal, dan ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Mahasiswa di sini yaitu mahasiswa Undiksa yang berminat untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemahaman investasi terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh modal awal terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh pemahaman investasi, modal awal, ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemahaman investasi terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh modal awal terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pemahaman investasi, modal awal, ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Manfaat penelitian ini yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan di bidang akuntansi, terutama pada bidang investasi dan pasar modal bagi mahasiswa ataupun pihak luar yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi pada mata uang kripto pada mahasiswa di Undiksa. Yang kedua bagi mahasiswa, yaitu penelitian ini dapat digunakan mahasiswa sebagai referensi terkait faktor yang dapat menyebabkan munculnya minat berinvestasi. Dan yang terakhir yaitu bagi masyarakat dan pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat mengenai investasi serta dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi minat investasi pada mata uang kripto. Selanjutnya bagian kedua yaitu kajian teori. Yang pertama terdapat teori yang digunakan yaitu Theory of Planned Behavior atau TBP. Teori ini awalnya bernama Theory of Recent Action atau TRA
yang sudah dikembangkan sejak tahun 1976. Kemudian teori tersebut terus dikembangkan hingga sekarang dikenal dengan nama Theory of Learned Behavior atau TBP, yang dapat menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku seseorang. Menurut Risnaning pada tahun 2017, teori tindakan beralasan atau TRE didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar, mempertimbangkan informasi yang tersedia, dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi atas tindakan yang dilakukan. Orang akan memikirkan akibat dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Pada teori of learned behavior dijelaskan bahwa niat berperilaku atau behavior intention tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior dan norma subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan. Karenanya, niat berperilaku dapat menunjukkan perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut dapat menjelaskan apabila seseorang berminat untuk berinvestasi, maka dia akan cenderung melakukan tindakan-tindakan untuk dapat mencapai keinginannya berinvestasi. Teknologi serta informasi yang maju ini akan mendorong perkembangan pula pada bidang investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan di mana seorang investor menaruh harta yang berupa uang lainnya yang bernilai kepada suatu lembaga ataupun pihak tertentu akan adanya keuntungan yang akan didapatkan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat ini, investasi tidak lagi hanya sebatas investasi emas, obligasi, saham, dan lain-lainnya. Namun, di zaman yang sudah maju ini, investasi juga dapat dilakukan dalam bentuk virtual yang biasa dikenal dengan cryptocurrency. Menurut Samsiah pada tahun 2017, cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi yang terjadi tanpa biaya jasa, namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata cryptocurrency berasal dari dua kata, yang pertama yaitu kriptografi yang memiliki arti kode rahasia, dan yang kedua yaitu currency yang berarti mata uang. Sehingga cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang dapat membuat penggunanya untuk melakukan transaksi secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi. Cryptocurrency yang paling terkenal oleh publik mulai pada tahun 2009 adalah Bitcoin. Cryptocurrency ini sudah menjadi minat banyak orang, terutama di kalangan milenial. Bahkan, sudah terdapat beberapa negara yang menggunakannya sebagai instrumen investasi dan sebagai alat tukar di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Finlandia, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pemahaman investasi. Minat seseorang dapat tumbuh akibat diberikannya kesempatan bagi orang tersebut untuk belajar mengenai hal yang dia inginkan. Hal ini sejalan dengan teori of learned behavior, yaitu pemahaman akan investasi tersebut akan menyebabkan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, serta psikomotorik. Pemahaman tentang investasi merupakan suatu bentuk pembelajaran bagi suatu individu yang terlibat, kemudian akan menimbulkan minat bagi individu tersebut. Pemahaman mengenai investasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seseorang untuk melakukan investasi, apalagi mengenai dasar-dasar investasi seperti jenis-jenis investasi, keuntungan yang akan didapatkan, serta resiko yang mungkin akan diperoleh ketika melakukan investasi. Yang keempat, terdapat modal awal. Hal yang sering dipikirkan dalam berinvestasi adalah modal awal yang digunakan untuk berinvestasi. Pemikiran ini sering dipertimbangkan investor dalam memulai investasi. Seberapa besar modal yang akan dikeluarkannya untuk memulai investasi. Hal ini dikarenakan semakin banyak penanaman modal yang akan kita lakukan dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, maka semakin tinggi pula modal yang harus kita siapkan untuk bisa mencapai batas minimal permodalan tersebut. Pengembalian penanaman modal
merupakan tujuan yang selalu diinginkan oleh para investor. Hal ini biasanya disebut dengan return. Di masa lalu, untuk memulai investasi diperlukan modal yang besar untuk dapat membeli suatu instrumen investasi. Namun kini investor pemula dipermudah dalam membeli instrumen investasi hanya dengan modal yang sedikit. Yang kelima yaitu ekspektasi return. Pengertian ekspektasi return menurut Hartono pada tahun 2010 menyatakan bahwa ekspektasi return merupakan hasil yang diperoleh dari penanaman modal dalam sebuah investasi. Ekspektasi return dapat berupa ekspektasi return realisasian atau yang sudah terjadi, dan ekspektasi return atau ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Ekspektasi return pada objek ini adalah imbalan yang diharapkan oleh investor dalam berinvestasi kripto. Sama halnya dengan saham, investasi kripto juga mendapatkan keuntungan apabila harga saham kripto yang dimiliki mengalami kenaikan. Jogianto pada tahun 2010 dalam penelitian Tadio dan Widana Putra pada tahun 2016 mengatakan bahwa ekspektasi return dapat berupa ekspektasi return realisasi atau realisasi ekspektasi return dihitung menggunakan data historis yang sudah terjadi, atau ekspektasi return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Ekspektasi return dan risiko dalam investasi memiliki hubungan yang positif, yaitu semakin tinggi risiko maka ekspektasi return yang diharapkan juga semakin tinggi. Yang keenam terdapat minat investasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa minat merupakan suatu keinginan untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Seseorang yang memiliki minat terhadap sesuatu akan cenderung untuk memberikan suatu perhatian yang lebih besar terhadap hal tersebut. Tapi sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki minat terhadap sesuatu, maka orang tersebut tidak akan menaruh perhatian yang besar terhadap hal tersebut. Ciri-ciri seseorang yang berminat berinvestasi dapat diketahui dengan seberapa besarnya usaha yang dilakukannya dalam mencari tahu tentang suatu jenis investasi dengan mempelajari dan mempraktikannya. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Kusumawati pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa minat berinvestasi adalah keinginan untuk mencari tahu tentang jenis suatu investasi yang dimulai dari keuntungan, kelemahan, kinerja, dan yang lain sebagainya. Cara lain untuk melihatnya yaitu dengan melihat mereka yang berusaha meluangkan waktunya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai investasi tersebut, atau mereka langsung untuk mencoba berinvestasi pada jenis investasi tersebut. Kajian hasil penelitian terdahulu. Yang pertama terdapat Ferry Mulyanto pada tahun 2015. Hasil penelitian ini adalah belum adanya standarisasi protokol sistem pembayaran di Indonesia yang membuat pihak ketiga membuat infrastruktur pembayaran masing-masing. Yang kedua yaitu terdapat penelitian Luputu Ayu Eka Devianti dan kawan-kawan pada tahun 2017. Hasil penelitiannya mengatakan variabel normal subjektif berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Persepsi return dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga yaitu Amalia Sundari pada tahun 2019. Hasil penelitiannya, modal minimal berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal, sedangkan pemahaman investasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, terdapat Nur Aini dan kawan-kawan pada tahun 2019. Hasil penelitiannya yaitu pengetahuan dan pemahaman modal minimum, return, risiko, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap tingginya minat yang dimiliki untuk berinvestasi di pasar modal. Namun, pengetahuan dan pemahaman modal minimum, return, dan motivasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingginya minat investasi di pasar modal. Yang kelima yaitu Iqbal Ahmad pada tahun 2019.
Hasil penelitiannya itu pengetahuan berpengaruh terhadap motivasi investasi siswa pendidikan ekonomi FE/UNP, di mana semakin tinggi pengetahuan terhadap investasi, maka akan meningkatkan motivasi berinvestasi dan tidak langsung terhadap minat investasi mahasiswa. Yang keenam yaitu Purboyo dan teman-teman pada tahun 2019, hasil penelitiannya variabel aktif galeri melalui pelatihan pasar modal berpengaruh signifikan terhadap minat investasi saham. Variabel modal awal dan variabel persepsi return juga berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Sedangkan persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Ketujuh yaitu Ahmad Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2019. Hasil penelitiannya, pengetahuan investasi, motivasi investasi, dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Namun, pengetahuan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Untuk variabel selain pengetahuan mengalami pengaruh yang positif terhadap minat investasi. Penelitian yang ke-8 yaitu Rosa Yuliati pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah motivasi investasi, modal awal minimal investasi, pengetahuan investasi, serta return investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi di pasar modal. Penelitian yang ke-9 yaitu Ezra Putrananda pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah bahwa berbagai mata uang kripto memiliki berbagai tingkat keuntungan maupun risiko. Selain itu, return aset menunjukkan pola-pola liquidity clustering sehingga besarnya risiko tidaklah konstan. Yang ke-10 yaitu Izati Fareva pada tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu ekspektasi return dan persepsi risiko secara bersamaan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dari berinvestasi. Yang ke-11 yaitu Larissa Yarovaya pada tahun 2021. Hasil penelitiannya adalah pada masa pandemi mengakibatkan meningkatnya volatilitas di pasar cryptocurrency. Selain itu, bahwa masa pandemi tidak secara signifikan memperkuat perluasan di pasar cryptocurrency. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pemahaman investasi, modal awal, dan ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto pada mahasiswa Unixa yang dapat dilihat pada slide berikut. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. H1, terdapat pengaruh positif terhadap pemahaman investasi terhadap minat investasi pada mata uang kripto. H2, terdapat pengaruh positif antara modal awal terhadap minat investasi pada mata uang kripto. H3, terdapat pengaruh positif antara ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Dan H4, terdapat pengaruh positif antara pemahaman investasi, modal awal, ekspektasi return terhadap minat investasi pada mata uang kripto. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian dan menggunakan analisis data yang bersifat statistik. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman investasi, modal awal, dan ekspektasi return. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah minat investasi mahasiswa Unixa. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data penelitian dan melakukan tabulasi data untuk data yang telah terkumpul. Data kemudian diuji terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi berganda untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian.
Seluruh pengujian dilakukan dengan menggunakan SPS versi 20. Data kemudian disajikan dalam sebuah laporan, hasil dan pembahasan serta diinterpretasikan. Langkah akhir adalah penarikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya itu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Pemahaman investasi X1 yaitu indikatornya memahami instrumen investasi, yang kedua memahami return investasi, dan yang ketiga yaitu memahami risiko investasi. Yang kedua terdapat modal awal atau X2. Indikator yang digunakan yaitu estimasi dana untuk berinvestasi. Yang kedua itu persepsi mahasiswa terhadap nominal yang berlaku saat ini. Yang ketiga terdapat ekspektasi return atau X3. Indikator yang digunakan yaitu melakukan pertimbangan investasi berdasarkan ekspektasi return. Yang kedua, memahami timbal balik yang akan dialami dalam investasi. Yang ketiga yaitu berharap mendapat return yang tinggi dengan investasi yang besar. Yang keempat, tertarik berinvestasi karena adanya harapan mendapat return yang tinggi. Yang selanjutnya, minat investasi atau Y. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama ketertarikan, yang kedua keinginan, dan yang terakhir yaitu keyakinan. Yang selanjutnya itu metode pengumpulan data. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang berjumlah 12.788 orang mahasiswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purpose sampling. Purpose sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah yang pertama merupakan mahasiswa UNISA yang masih aktif, dan yang kedua itu mahasiswa UNISA yang pernah melakukan investasi. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yang didapatkan responden sebanyak 99 responden. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert dengan 5 poin. Dan selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada ini yaitu yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data yang dibagi menjadi uji validitas, uji reliabilitas, selanjutnya analisis kuantitatif, kemudian uji asumsi klasik yang dibagi yaitu terdapat uji normalitas, yang kedua terdapat uji heteroskedasitas, dan yang ketiga uji multikolonialitas. Yang selanjutnya terdapat analisis regresi linear berganda. Yang terakhir yaitu uji hipotesis. Terdapat 3 pengujian yaitu yang pertama uji koefisien determinan atau R kuadrat, yang kedua uji simultan atau uji F, dan yang terakhir yaitu uji parsial atau uji T. Tempat dan waktu penelitian yaitu lokasi penelitian dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pemilihan lokasi ini didasarkan masalah yang ingin diteliti yaitu mengenai pengaruh pemahaman investasi, modal awal, dan ekspektasi return terhadap minat investasi mata uang kripto pada mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dari April sampai dengan Juli 2022. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.